yang terhormat Bapak Abdul Haris SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN Babakan 1, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta jajarannya, tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu wali murid yang senantiasa hadir dalam acara penyampaian materi budaya positif. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat hadir berkumpul bersama acara budaya positif yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Habibana wa Abada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti pagi hari ini. Saya selaku moderator dalam acara pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah dan penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah dan penyampaian materi kepada Bapak Abdul Haris. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma kepada yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru SDN Babakan 1, yang saya hormati wali murid perwakilan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini rekan-rekan Dewan Guru serta perwakilan wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dapat memenuhi undangan dari Kepala Sekolah SDN Babakan 1 walaupun lewat WA, karena sekarang kan zamannya sudah zaman canggih ya Bapak Ibu. Jadi sekarang undangannya pakainya undangan digital, jadi nggak perlu pakai kertas. Sehingga kalau panjenengan nanti mendapatkan undangan dari sekolahan, itu sekarang tidak kayaknya mana undangannya, tidak perlu ya. Sekarang undangannya bisa dilihat di WA group, yaitu di info SD Babakan 1. Salawat dan salam semoga Allah selalu melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya. Amin Allahumma amin. Sebelum pemaparan materi, saya menyambut atas nama Kepala Sekolah SD Babakan 1. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru SD Babakan 1 dan wali murid perwakilan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pertama yang perlu saya sampaikan di pertemuan ini adalah, mungkin panjenengan kaget ya, surat kok dadak ya, waktu mau rapat jam 9 kan gitu. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, anak apa sih panoli bantuan apa? Kan biasanya begitu. Iya kan? Itu biasanya begitu Bapak Ibu. Mindset kita kan begitu ya.
Ya, yang pasti insya Allah nanti jenengan akan dapat bantuan. Bantuan yang pertama kan PIP tahun 2023 ini dalam taraf validasi Bapak Ibu. Sehingga nanti dalam waktu dekat kalau namanya muncul, ya panjenengan berarti siap-siap katakanlah membuat persyaratan pencairan di tahun 2023. Itu informasi yang ringan dulu. Kemudian informasi yang kedua Bapak Ibu, ngapunten, mungkin Bapak Ibu kaget, ini kok SD Babakan 1 kok banyak tagihan banget gitu ya. Tagihan yang pertama yaitu tentang iuran kenang-kenangan gitu kan. Karena kemarin kita kebetulan rekan kita yaitu Bu Haryati itu mutasi Bapak Ibu ke SD Bojong Sari 4 dan gantinya adalah itu Pak Rosidi ya, asalnya dari SD Pengabean 1, tempat tinggalnya di Pengabean. Dia mutasi ke sini ukir atau ijolan dengan Bu Haryati gitu ya. Jadi mutasi di dinas pendidikan atau di sekolah itu sudah biasa Bapak Ibu. Apalagi Bu Haryati di SD Babakan 1 itu sudah mengabdi selama 18 tahun. Ngajar di SD Babakan 1 sudah 18 tahun. Jadi kalau mutasi ya wajar-wajar saja. Jadi panjenengan tidak usah kaget ya. Orang usah luruh berita yang negatif lah. Karena apa sih Bu Haryati pindah, tidak perlu. Yang pasti Bu Haryati pindah itu mutasi itu atas permintaan sendiri karena sudah lama di SD Babakan 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan pemutaran film Bapak Ibu. Soalnya kan kalau kita nggak ketemu langsung kan kadang biasanya Bapak Ibu kan penasaran gitu ya. Saking penasarannya, alhamdulillah kemarin dari paguyuban wali murid memang ada yang sudah datang ke kami ke sekolah menanyakan, Pak itu uang 25.000 untuk apa saja sih Pak gitu. Jadi sekarang itu tidak 25.000 ya Bapak Ibu, tapi hanya 15.000 rupiah. Itu pun terkait dengan pemutaran film 3 dimensi. Jadi filmnya itu film pendidikan Bapak Ibu, bukan film yang norak-norak lainnya. Hanya yang kalau 25 itu nanti anak-anak itu nanti akan mendapatkan snack atau konsumsi, tapi karena bayarnya hanya 15.000 maka nanti snack atau konsumsinya ditiadakan, sehingga bayarnya itu hanya 15.000. Dan untuk pemutarannya itu nanti insya Allah tanggal 14 Februari Bapak Ibu. Itu informasi yang selanjutnya ya, terkait dengan informasi yang kemarin saya share di grup. Jadi kalau misalnya tidak lewat surat, itu memang pemutaran film ini semuanya Bapak Ibu, bukan hanya SD Babakan 1, se-Kabupaten Brebes. Jadi SD Babakan 1 ya sama, nggak bisa nolak. Muridnya setitik ke Pak, ya nanti ada tamu lagi Pak, Bu, tamunya apa Pak? Hari saya mau minta waktu, mau apa Mas? Jual buku ke siswa. Masa saya mencegah ya Pak? Orang mau cari rezeki sih, monggo silakan. Kan keputusannya nanti di siswa dan panjenengan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah berminat untuk membeli, ya silakan membeli. Tapi kalau tidak berminat tidak usah Bapak Ibu. Jadi karena itu bukan kewajiban, kecuali buku yang memang betul-betul diwajibkan dari pihak sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Sales kemarin 1 juga jualan buku. Kemudian yang kedua hari ini juga jualan buku. Untuk jualannya buku Bapak Ibu. Coba kalau jualannya mainan gitu kan. Itu kalau jualannya buku kan membuat siswa kita itu pintar Bapak Ibu. Saya kira nggak jadi masalah, makanya saya nggak berani melarang ya Bapak Ibu. Itu terkait dengan katakanlah banyaknya sales atau distributor yang datang ke sekolah. Jadi panjenengan sebagai pengawasnya nyegah atau belawai dia nggak bisa, karena itu hak mereka. Yang penting kami selaku kepala sekolah paling bisa mengarahkan, kalau memang itu diperlukan silakan membeli, kalau tidak juga ya tidak usah. Cuma terkadang kan yang namanya sales kan nggak mau percaya dengan rekan-rekan guru. Ininya langsung masuk kelas kayak Pak guru-guru nih.
Padahal ini saya ibu, kalau mereka menjual buku ke sekolah, itu kami itu nggak dapat apa-apa. Dikira lipatin oleh Pak Lewat, itu tidak Bapak Ibu. Jadi ini perlu saya sampaikan sehingga ya intinya sih supaya jangan ada dusta di antara kita ya Bapak Ibu. Kan gak enak ya Bu ya kalau ada dusta di antara kita. Jadi intinya terkait dengan bantuan apa ya Bapak Ibu tunggu saja, bahkan sekarang udah zamannya canggih ya. Sekarang PIP sudah tidak lewat pengajuan lagi, langsung kalau ada bisa ditarik lewat ATM, terutama yang kemarin yang baru gitu ya. Sekarang udah lewatnya ATM Bapak Ibu. Kemudian sekarang sudah bisa langsung ambil sendiri. Kenapa? Karena coronanya sudah berlalu, alias sudah tidak corona lagi, sehingga nanti panjenengan kalau dapat bantuan PIP yang ambil sendiri. Cuman biasanya kan panjenengan pengennya enak diambil ke sekolah apa, tidak ngantri, tahu-tahu dipanggil. Kalau ngantri coba di sana, aduh ya, terkadang Bapak Ibu itu tidak katakanlah tidak kasar atau pengen gagian lah supaya cepat-cepat selesai, gitu ya. Oke, terkait dengan hari ini pertemuan kita yang kedua Bapak Ibu. Ini pertemuan ini cukup menyita waktu dan memang pertemuan ini supaya Bapak Ibu guru dengan wali murid itu sinkron. Jadi ada pemahaman yang sama, yaitu terkait dengan diseminasi budaya positif Bapak Ibu. Nanti apa sih budaya positif? Ya, nanti panjenengan akan tahu budaya positif itu yang seperti apa. Ya, ini supaya Bapak dan Ibu guru dengan wali murid perwakilan ini supaya paham budaya positif itu yang seperti apa, sehingga nanti kalau sudah tahu informasi ini, nanti panjenengan akan terbuka pengetahuannya dan tidak akan saling menyalahkan Bapak Ibu, tidak akan saling menyalahkan. Jadi di diseminasi ini tujuannya adalah supaya panjenengan mendapatkan informasi ya. Setelah mendapatkan informasi, kemudian ya minimal panjenengan itu bisa melaksanakan apa yang diinginkan dari budaya positif ini. Itu seperti itu ya. Kita lanjut saja karena ini materinya sangat banyak Bapak Ibu. Yang pertama yaitu terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengenal namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini supaya Bapak dan Ibu guru memahami ini. Karena apa? Karena terkait dengan regulasi yang ada, gitu ya. Nah, menurut psikiater dan ahli pendidikan ya, ini William Glasser dalam kontrol terapi ya, kemudian berkembang ya, yang dinamakan dengan Chris Theory, itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi terkadang kita salah ya, salah mengartikan kontrol itu yang seperti apa kan gitu. Yang pertama ini adalah tentang ilusi guru mengontrol murid. Ilusi ngerti ya Bapak Ibu ya? Ilusi, oh ini hanya ilusi kan gitu ya. Jadi kita kadang kepada murid kita ya Bapak Ibu, kita terkadang guru itu memaksa ya kan, dipaksa. Itu terkadang guru itu memaksa ke siswanya ya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu biasanya namanya ilusi guru mengontrol murid, gitu ya. Lah kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga yang berprinsip seperti itu, sehingga Pak biasanya ada bujukan-bujukan. Biasanya kan Bu Guru, Pak Guru sering bujuk ya, sering bujuk muridnya supaya muridnya ini nurut, supaya muridnya ini patuh. Itu biasanya seperti itu. Kita lanjut dulu. Kemudian ada ilusi yang namanya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi lagi ya Bapak Ibu. Ini beberapa ilusi. Biasanya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu mengkritik dan memberikan rasa bersalah kepada muridnya, itu sama saja guru itu memberikan identitas yang gagal. Jadi bukan identitas sukses, tapi identitas gagal. Nanti seperti apa nanti kita akan tahu ya. Biasanya kan Pak guru-guru dengan bahasa yang halus gitu ya,
ngomong, ya, bahasanya halus, tapi terkadang maksudnya juga negatif. Itu nanti seperti apa nanti kita bisa lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa orang dewasa itu biasanya memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu biasanya begitu. Kelas 6 biasanya memaksa, kelas 1, kelas 2 itu begitu. Atau Pak guru-guru ini memaksa muridnya, atau bapak ibu di rumah memaksa anaknya. Itu namanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif, Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Jadi ternyata perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Kemudian kita lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini yang nanti akan kita pahami. Ya. Jadi bagaimana caranya, Bapak Ibu? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu guru atau wali murid ingin mengubah sedikit demi sedikit, itu yang diubah itu apa? Yang diubah adalah bagaimana kita melihat dunia. Jadi bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya Pak, kita sekarang sudah tidak zamannya lagi Bapak Ibu memaksa, kemudian biasanya kita selain memaksa biasanya itu ya membuli, biasanya begitu ya Bapak. Itu sudah tidak berlaku lagi. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu. Ini kenyataannya Bapak Ibu. Ini namanya stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu sama. Dikiranya itu sama kebutuhan manusia itu. Padahal menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6 itu kebutuhannya berbeda. Tapi terkadang kan kita sebagai seorang guru sama ratakan. Kita ngajar siswa kelas 1, kan mungkin dari orang tua yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, tapi terkadang kita kan mengajar itu samakan. Orang pandang bodoh, orang pandang pintar, pokoknya harus mengikuti, kan begitu. Padahal kita tetap sebagai seorang guru ya harus bisa membedakan begitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi selalu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu nggak bisa begitu. Tetapi apa? Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tentang dunia, bukan tentang kita begitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada siswa kita berperilaku buruk, berarti siswa kita itu salah. Padahal tidak demikian. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau siswa kita anak kelas 1 kok nangis, anak kelas 1 kita kok nggak mau menulis, ini kan berarti dia punya tujuan. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Kok ini anak kok nggak mau nulis? Kok anak ini nangis? Itu kan dia punya tujuan. Ada suatu kebutuhan yang mungkin belum bisa terpenuhi oleh anak itu, Bapak Ibu. Kemudian menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya.
Padahal menurut remote control hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita sendiri yang bisa mengontrol.